sebagaimana yang Yesus sampaikan sapaannya bagi para murid di tengah-tengah kehidupan para murid yang sedang ketakutan. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jemaat Tuhan, hari ini kita masuk hari baru, tanggal 1, kita masuk bulan baru, bulan April, dan ada semangat Paskah Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan ini bukan April Mop ya, Ibu Bapak. Biasanya orang bilang tanggal 1 April itu April Mop. Di seluruh dunia merayakannya dengan nama April Fool's Day. Hari di mana orang bisa baku tipu, bikin prank, kerjain orang lain, membuat lelucon untuk orang lain, dan tidak boleh ada yang marah. Harus terima, karena itu April Mop. Tapi Ibu Bapak Saudara, semangat dan sukacita Paskah dari Yesus itu bukan April Mop. Itu fakta yang pasti, sungguh dan benar. Nah, hal yang pasti, sungguh dan benar adalah ada damai sejahtera bagi kita sekalian. Sebagaimana sapaan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan di tengah-tengah ketakutan yang dialami para murid sejak peristiwa salib dan kematian Yesus. Para murid takut, kubur Yesus hanya dijaga. Para murid takut, mereka dikejar-kejar. Karena itu mereka tercerai-berai, masing-masing mau kembali kepada kehidupannya yang semula. Tapi Yesus hadir. Ia menampakkan diri kepada mereka, menyatakan bahwa Ia sungguh bangkit dan hidup di tengah ketakutan, di tengah keraguan para murid. Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya untuk mereka. Yesus memberi damai sejahteranya bagi para murid. Dan itu berita yang menguatkan. Itu fakta yang memberi harapan baik bagi para murid, tetapi juga bagi kita. Sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Jadi melalui pembacaan firman Tuhan bagi kita ini, kita diteguhkan kembali iman dan percaya kita, pengharapan kita bahwa Yesus memberi damai sejahtera sejati di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, dan pergumulan kita. Bapak Saudara, Yesus sudah bangkit. Kubur Yesus sudah kosong. Ia menunjukkan bahwa Ia berkuasa atas kehidupan, maut, bahkan kematian. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Kematian saja tidak dapat menghentikan kuasa Yesus. Kuasa Yesus itu menembus batas-batas kemustahilan. Karena Yesus mampu melakukan mukjizat besar dengan kuasa. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib sebab Ia Allah yang hidup. Dan ini tidak ada di dalam kepercayaan manapun di dunia ini. Karena itu ketika kita merayakan Paskah Yesus Kristus, mari kita percaya dengan sungguh kuasa ajaib Yesus juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ia menang dan kita adalah orang-orang pemenang. Sebagai anak-anaknya, mari jangan lagi hidup di dalam ketakutan. Ada begitu banyak ketakutan. Bukan saja ketakutan terhadap kuasa-kuasa kegelapan, ketakutan terhadap masa depan, ketakutan karena beban-beban kehidupan, segala kekhawatiran terhadap hal-hal yang belum pasti di dalam hidup kita. Tapi mari berita Paskah untuk kita pasti, sungguh dan benar. Yesus bangkit dan memberi pengharapan karena ada damai sejahteranya bagi kita. Kita memang mengakui bahwa hidup tidak pernah lepas dari kesukaran. Kerja buat Tuhan tidak mudah, melayani Tuhan salibnya berat. Dalam hidup pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, ada kesukaran, ada kesulitan, ada tantangan yang selalu datang silih berganti. Kadang-kadang kita hampir menyerah, apalagi ketika diperhadapkan dengan jalan-jalan yang sulit.
untuk terus melayani dengan setia. Hidup memang tidak pernah lepas dari kesukaran, tetapi bukan tanpa pengharapan. Hidup memang tidak pernah bebas dari pergumulan, tetapi bukan tanpa kemenangan. Karena itu kita bersyukur seperti para murid, Yesus memberi kepada kita juga damai sejahtera. Bukan hanya damai sejahtera yang Yesus beri pada para murid, Ia juga mengutus mereka, Ia mengutusi mereka, terimalah Roh Kudus. Hari ini dalam perayaan Paskah kedua, kita melantik panitia hari-hari besar gerejawi, juga pelantikan bagi badan pelayan PKB dan PW antar waktu, serta akan diserahkan 10 anak-anak yang sudah ditentukan sebagai anggota sidang gereja dari PAM ke PAM. Dan ditentukan sebagai anggota sidang gereja itu pada tanggal 24 ada 18 orang. Tapi 10 ini yang memang masih remaja, kemudian ada juga yang belum mengambil bagian di pemuda, sehingga hari ini mereka diserahkan dari majelis jemaat. Sesudah mereka mengikuti semua proses dijelaskan legislasi dan kebutuhan kepar, dan selanjutnya dari PAR akan menyerahkan mereka ke unsur PAM yang sudah ditentukan sebagai anggota sidang jemaat baru dan sudah aktif di dalam unsur PAM. Ya tentu karena sudah menjadi anggota PAM tidak lagi diserahkan, karena memang sudah ada sebagai anggota PAM. Sebabnya 10 orang yang hari ini akan diserahkan. Bagi ibu bapak yang dilantik sebagai panitia hari-hari besar gerejawi, sebagai badan pelayan, pengganti antar waktu untuk PKB maupun untuk PW, mari bekerja dengan setia. Jangan takut, sebab Tuhan memberi damai sejahteranya ketika kita bekerja dan hati rasa tidak enak di dalam pekerjaan ini. Ada damai sejahtera dari Tuhan. Ketika kita bekerja bagi Tuhan, ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, ada tantangan-tantangan yang membuat rasanya kita mau berhenti. Ingatlah, Yesus mengurusi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Ia menyertai kita supaya kita tetap penuh semangat untuk bekerja dan melayani Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat tanggung jawab sebagai PHBG, tapi juga pelayanan di dalam unsur PKB, unsur PW tetap berjalan dengan baik. Tuhan menolong kita bersukacita bersama untuk terus mewartakan kemenangan Kristus yang sudah bangkit dan hidup. Ingat bahwa kita tidak hanya diserahi tugas, tapi kita juga ditopang, dimotivasi, disertai, dimantapkan dalam sukacita untuk bekerja bagi kemuliaan Allah. Tema kita, tema makna kita, rasa ketakutan yang mendahului sukacita. Jadi kalau sebelumnya masih ada yang punya kekhawatiran, ketakutan, ada galau di hati, ada rasa tidak nyaman, ada ganjalan di hati, Yesus memberi damai sejahtera untuk kita hari ini, supaya ada sukacita yang mengalahkan ketakutan, kekhawatiran yang kita alami sebelumnya, seperti pada hari. Selamat merayakan Paskah kedua Tuhan memberkati kita dengan firman.